Kadang cinta nggak selalu cukup. Dan kalimat itu dulu terasa klise banget. Tapi makin kesini, makin sering kita ngerasain sendiri. Betapa sayang aja nggak pernah menjamin apa-apa. Ada dua orang, saling cinta, sama-sama yakin, sama-sama mau memperjuangkan satu sama lain. Mereka bukan sekadar suka-sukaan yang cuma indah di awal terus hilang di tengah jalan. Bukan, mereka serius. Mereka bahkan udah ngobrolin soal masa depan, soal rumah pertama mereka, soal anak-anak yang mungkin suatu hari bakal mereka besarkan bareng, soal mau tinggal di kota mana, kerja di mana, dan nikah kapan. Tapi semesta kadang punya rencana lain, bukan karena mereka selingkuh, bukan karena mereka berubah, tapi karena dunia di luar mereka terlalu berisik, terlalu rumit, dan kadang terlalu kejam untuk cinta yang tulus. Ada yang nggak direstui orang tua karena alasan klasik, beda suku, beda agama, atau bahkan karena masa lalu yang nggak bisa diterima. Ada juga yang tiba-tiba dijodohin sama orang lain, demi nama baik keluarga, demi utang budi, demi hal-hal yang nggak pernah mereka sepakati. Ada yang terjebak hubungan jarak jauh, tapi hidup terus menuntut mereka untuk tetap pisah. Waktu dan keadaan seperti musuh yang gak pernah capek nyusahin mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka sebenarnya masih saling sayang, tapi gak bisa bareng. Aku pernah kenal satu pasangan. Kita sebut aja mereka Dita dan Arga. Mereka pacaran dari zaman kuliah. Sama-sama ngelewatin susah seneng, saling temenin saat skripsi, kerja pertama, sampai susah-susah cari kontrakan bareng buat nabung nikah. Tapi waktu Arga mau ngelamar Dita, tiba-tiba semua jadi rumit. Orang tua Dita nggak setuju. Bukan karena Arga kasar atau nggak mapan, tapi karena Arga bukan pilihan yang diinginkan. Ibunya Dita bilang, "Kami udah janjiin Dita ke anak teman papa. Dia pengusaha, hidup kamu bakal terjamin." Dan Dita cuma bisa diem, nangis malam-malam, nulis panjang lebar di notes HP-nya. "Aku sayang kamu gak? Tapi aku anak perempuan. Gak bisa egois sama keluarga." Dan Arga, dia diem. Tapi gue tahu, diamnya bukan karena ikhlas, tapi karena hancur. Sampai akhirnya mereka gak lagi bareng. Tapi lucunya, mereka masih saling tahu kabar masing-masing. Masih suka kirim lagu di Spotify. Masih suka kirim, inget gak tempat ini? Kalau lewat kafe langganan mereka dulu. Kayak dua orang yang putus, tapi hatinya nggak pernah benar-benar pergi. Kisah Dita dan Arga itu nggak cuma cerita mereka. Banyak dari kita yang ngerasain hal yang sama. Sama-sama berjuang, tapi kalah sama keadaan. Sama-sama saling sayang, tapi harus berpura-pura bahagia meski pisah. Dan kadang yang bikin sesak itu bukan perpisahannya, tapi kenyataan kalau dua orang yang paling ngerti satu sama lain harus pura-pura jadi orang asing. Tapi tahu nggak, cinta yang nggak berhasil itu bukan berarti sia-sia. Malah, kadang justru cinta kayak gitu yang ngajarin kita tentang pengorbanan, tentang dewasa, tentang bagaimana rasanya mencintai tanpa harus memiliki. Dan kalau kamu sekarang lagi ngerasain hal yang sama, kalau kamu dan dia masih saling sayang, tapi dunia terus ngajak berantem, nggak apa-apa. Sedih itu wajar, nangis juga nggak apa-apa, tapi jangan pernah mikir kamu gagal. Karena kamu udah berjuang, kalian udah kasih yang terbaik, dan kadang itu lebih dari cukup. Bahkan kalau akhirnya kalian nggak bersama. Cinta itu nggak selalu tentang akhir yang bahagia. Kadang, cinta itu tentang perjalanan yang nggak akan pernah kita lupakan. Dan siapa tahu, kalau emang takdir punya rencana lain, suatu hari nanti, kalian bisa ketemu lagi. Di waktu yang lebih tenang, di versi kalian yang udah lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap. Tapi kalaupun enggak, kamu tetap berhak bahagia, tanpa harus merasa bersalah, karena pernah mencintai seseorang sekuat itu. Karena pada akhirnya, cinta itu bukan tentang seberapa lama kalian bersama, tapi seberapa tulus kalian saling menjaga, bahkan ketika dunia nggak berpihak. Dan mungkin itu cinta yang paling indah, cinta yang tetap tinggal, meski tanpa label, tanpa janji, dan tanpa akhir yang sama.